Oke, kita akan masuk bagian yang ke-6 ya untuk persiapan kimia ini. Nomor 21 ya. Ada dua orang yang ditoni melakukan percobaan penentuan titik didih larutan HNO2 0,15 molal dan Hi 0,1 molal. Berdasarkan percobaan, kedua larutan tersebut mempunyai titik didih yang sama. Nah, derajat ionisasi larutan HNO2-nya berapa? Jadi di sini delta titik didih itu delta TB ya, antara HNO2 itu sama dengan delta TB-nya HI ya. Delta TB rumusnya apa? Nah, ini saya review sedikit ya. Tentang koligatif, delta TB adalah KB kali M kali I. Kalau dia larutan elektrolit, delta TF-nya berarti KF kali M kali I. Lalu ada delta P ya, P0 kali X terlarut ya. Lalu ada P sama dengan M kali R kali T, ini kali I. Kalau misalnya elektrolit, I itu apa? I itu adalah faktor Van Hoff 1 tambah N-1 kali alfa. Nah, ini ditanya sebenarnya nih, alfanya berapa? Alfa itu adalah derajat ionisasinya. Jadi HNO2 ini adalah asam lemah ya. Kb kali M kali I. Delta TB-nya HI adalah Kb kali M. Karena HI asam kuat. Nah, ini kalian harus tahu asam lemah, asam kuat apa aja. Cek lagi video di tentang asam basa ya. Kb-nya sama karena sama-sama dalam air ya. Pelarutnya sama, dianggap sama. Nah, ini kalian tinggal masukin nih. Molalitasnya HNO2 0,15 kali I-nya adalah 1 tambah N itu apa? N ini adalah jumlah ionnya nih. HNO2 ya. HNO2 itu terurai jadi H+ sama NO2- ya. Jadinya ada 2 ionnya. -1 kali alfa sama dengan 0,1. Nah, ini tinggal pindah ruas ya. Jadinya 15 kali 1 tambah alfa gitu kan, sama dengan 10 ya. Saya kali 100 kiri sama kanan. 15 tambah 15 alfa sama dengan 10 ya. Jadinya bentar ya, HNO2 nya 0,15. HNO2 nya 0,15. HI nya 0,1. Oh ya, sorry. HI-nya juga termasuk elektrolit, tapi dia elektrolit kuat. Ya, ini sorry ada kurang ya. HI itu elektrolit kuat ya. HI itu elektrolit tapi kuat, makanya dia terurai menjadi ion-ionnya juga ya. 1 tambah 2 min 1 kali alfanya 1 ya. Jadi ini ada 1 tambah 1 ya. Jadi ini kali 2 ya, jadi 20. Oke. 15 alfa sama dengan 5 ya kan. Jadi alfanya adalah 1/3. 1/3 jawabannya berarti yang B ya. Yang B 1/3. Oke ya. Nomor 21 tentang koligatif. Lanjut nomor 22. Ada senyawa MgCl2 dan C6H12O6 dalam wadah P dan Q seperti pada gambar berikut. 5 mol MgCl2 1000 ml, lalu 5 mol C6H12O6 dalam 500 ml. Apabila pelarut yang digunakan dalam percobaan adalah air dan pada temperatur yang sama ya 27 derajat, maka pernyataan yang tepat mengenai titik beku dan tekanan osmotiknya. Nah, di sini masih tentang koligatif ya. Titik beku dulu. Oke, titik beku rumusnya delta TF ya. KF kali M ada kali I untuk MgCl2 ya. Jadi ini saya pisah ya satu-satu. MgCl2 delta TF adalah KF kali M kali I. KF-nya sama ya. Molalitasnya berapa? Nah, molalitas dari MgCl2 gimana cara ngitungnya? Molalitas adalah 1000 per massa pelarut ya. Massa pelarutnya di sini air 1000 ml itu 1000 gram kali mol terlarut ya, dikali I. I-nya di sini adalah 1 tambah N-1, tadi N-nya 3 ya. N-nya MgCl2 itu terurai jadi Mg2 plus tambah 2 Cl min. Makanya jumlah ionnya 3 kali alfa. Dapat nih 1000 sama 1000 coret ya. Jadi KF kali 15. Oke. Nah, C6H12O6 kalian bisa cari juga delta TF-nya, KF kali M. Tapi nggak ada I-nya karena C6H12O6 ini bukan elektrolit ya. Jadi 1000 per pelarut. Pelarutnya tadi 500 ya. Dikali molnya 5 ya. Jawabannya adalah 10 KF ya. Ini kan coret ya. Jadi 2 kali 5 10 KF. Berarti di sini kita bisa lihat bahwa
MgCl2 lebih besar penurunannya. Kalau penurunannya lebih besar, maka titik bekunya MgCl2 lebih rendah, ya kan? Titik beku MgCl2 lebih rendah. Nah, ini salah yang B ya. Penurunan titik bekunya ini salah juga, kebalik. Konsentrasi C6H12O6 lebih rendah dibandingkan MgCl2, itu juga salah ya. Jadi antara tekanan osmotik yang mana? Nah, di sini kita cari nih tekanan osmotik, tadi rumusnya adalah MRT, ya kan? Berarti kalau yang MgCl2 ada I-nya. Nah, ini tinggal tambahin yang ada I-nya gitu ya. Jadi ini untuk MgCl2, Pi-nya adalah molaritas adalah mol dibagi volume. Ya, mol dibagi volume kali R kali T kali I-nya tadi 3 ya. Jadi 15 RT. Nah, kalau si C6H12O6 Pi-nya adalah mol yang sama dibagi volumenya 0,5 kali R kali T, nggak ada I dia ya. Jadi 10 RT. Nah, ini sama nih. Tekanan osmotik MgCl2-nya lebih besar ya daripada C6H12O6, tapi bukan 2 kali. Ini kan ada yang 2 kali, ada yang lebih besar. Jawabannya jadi yang E ya, lebih besar aja, tapi nggak 2 kali, lebih besar 1,5 kali mestinya ya. Jelas ya nomor 22, lanjut nomor 23. Perhatikan persamaan proses pembuatan amonia. Berikut ada 8Al tambah 3NaNO3 tambah 5NaOH tambah 2H2O. Jadi 8NaAlO2 tambah 3NH3. Bilangan oksidasi N pada zat oksidator dan spesies yang bertindak sebagai hasil reduksi yang mana. Nah, ini kita harus cek satu-satu nih, yang mana yang oksidator, oksidasi dan reduksi gitu ya. Al berdiri sendiri 0 ya. NaNO3. Nah, ini kita harus tahu Na itu 1, O itu min 2, akibatnya N-nya di sini 5. NaOH ini normal ya, H2O juga normal. NaAlO2. Oke, NaAlO2, Na itu tetap 1, O itu min 2. Jadi Al-nya di sini plus 3 ya kan? Supaya jadi 0 ya. N-nya di sini min 3 karena hanya 1. Ya, ini harus bisa ya. Saya kasih contohnya NH3 itu N tambah 3H kan harus 0 ya kan? N tambah 3, H itu 1 sama 0, maka N-nya adalah min 3. Jelas ya? Cara yang sama buat ngitung yang lain. Unsur bebas 0, golongan 1A tetap plus 1, golongan 2A plus 2. Logam semuanya positif. Nah, di sini yang berubah siapa? Al nih, dari 0 ke 3. 0 ke 3 itu naik, namanya oksidasi. Oke. Lalu N dari 5 ke min 3 ini reduksi. Ya. Hasil reduksinya NH3, oke? Hasil reduksinya NH3. Lalu N pada oksidator itu yang di sini nih, ya. Berapa N-nya? Plus 5 ya. Jadi 5 dan NH3 yang lalu. Jelas ya, nomor 23 ini nggak susah tentang reaksi redoks. Lanjut nomor 24. Nah, ini juga redoks, tapi penyetaran redoks ya. Ini saya tulis ulang. Kalau kekecilan MnO4 min tambah C2O4 2 min tambah H2O menjadi MnO2 tambah CO2 tambah OH min. Oke, di sini pakai suasana basah ya, karena ada OH min. Ini saya pisah ya, saya pisah yang Mn sendiri, MnO4 min menjadi MnO2, lalu C2O4 2 min menjadi CO2. Ini pisah sendiri-sendiri ya. Yang pertama MnO4 min jadi MnO2. Ingat ya, langkah pertama kalian setarakan yang berubah. Setarakan atom yang berubah. Di sini atom yang berubah siapa? Mn, udah pasti ya. Ini plus 7, di sini plus 4 ya kan. C di sini plus 3, di sini plus 4. Setarakan atom yang berubah. Di sini Mn-nya udah sama. Jadi nggak perlu. Lalu C-nya di sini 2, di sini 1. Nah, ini perlu kali 2 gitu ya. Lalu yang kedua, setarakan oksigen ya, setarakan oksigen dengan menambah H2O. Kalau suasana basah itu di tempat yang lebih malah ya. Di tempat yang kelebihan ditambahin lagi. Nah, di sini kalian perhatikan, ini O-nya 4, ini O-nya 2. Nah, selisihnya kan 2, ditambahin lagi di sini 2H2O gitu ya. Kalau yang C2O4 dan CO2 udah sama, O-nya 4 sama-sama, nggak perlu. Lalu yang ketiga, setarakan dengan hidrogennya. Ya, hidrogennya kalau suasana basah
itu dengan OH-. Nah, ini kalian lihat hidrogennya aja nih. Hidrogennya ada 4 ya. Berarti ini tambah 4 OH-. Ya, yang bawah nggak usah. Yang keempat, muatan ya. Muatannya setarain dengan elektron. Sebelah kiri muatannya berapa? -1, sebelah kanan -4 ya. -4 jadinya ini 4E gitu ya. Supaya sama ya, sama-sama 3E berarti ya. Ini 3E supaya sama-sama -4 kiri kanan. Nah, yang ini berarti 2E sebelah kanan ya. Karena ini kan 2 sebelah kanan 0. Kalau udah elektronnya kalian samain ya. Yang kelima setarakan E-nya. Nah, ini E-nya atas 3 bawah 2 berarti ini kali 2 kali 3 ya. Jumlahin habis itu ya. Nah, ini udah kelihatan nih. 4H2O tambah 2 NO4- kan tambah 3 C2O4 2- menjadi, nah ini udah ada koefisien 2 dikali 3 lagi jadi 6 CO2 tambah 2 MnO2 ditambah 8 OH- gitu ya. Akibatnya koefisien yang ditanya apa? Koefisien MnO4- dan C2O4 ya. MnO4 nya berapa? 2, C2O4 nya 3 ya. Jadi 2/3 yang B jawabannya. Jelas ya ini ya, penyetaraan reaksi dengan cara setengah reaksi. Ini namanya ya metodenya. Metode saya pakai setengah reaksi dipisah. Yang oksidasi sendiri, reduksi sendiri. Bedanya kalau suasana asam tambah H2O-nya di tempat yang kurang. Jadi di sini nih tambah H2O-nya. Misalnya dia suasananya asam begini. Nah, sebelah sini ditambah 4H+. Beda itu aja sih. Tapi sisanya sama. Oke. Jelas ya sampai 24. Saya akan lanjutkan bagian berikutnya. Thank you semuanya. Be smart, your smart solution.